Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan. Selamat berjumpa dalam Renungan Harian Toraya, edisi Minggu 7 November 2021. Kita persiapkan bahan bacaan kita pada hari ini dari kitab Rut pasalnya yang keempat, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-22. Kitab Rut pasalnya yang keempat, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-22. Mari berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, pada hari ini Tuhan terus menyatakan kasih dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk setiap cara Tuhan mengasihi kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Ya Tuhan, kuasailah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga firman-Mu yang kedengaran di tengah-tengah kami, boleh kami mengerti, boleh kami pahami, terlebih ya Tuhan, boleh kami lakukan dalam sepanjang kehidupan yang Tuhan masih berikan kepada kami semua. Dan karena itu ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami semua, karena sesungguhnya kami siap untuk mendengar. Di dalam dan melalui anak-Mu Yesus Kristus, kami datang berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Kitab Rut pasalnya yang keempat, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-22. Rut menjadi istri Boas. Boas telah pergi ke pintu gerbang dan duduk di sana. Kebetulan lewatlah penebus yang disebutkan Boas itu. Lalu berkatalah Boas, "Hai saudara, datanglah dahulu kemari, duduklah di sini." Maka datanglah ia lalu duduk. Kemudian dipilihnyalah 10 orang dari para tua-tua kota itu dan berkata, "Duduklah kamu di sini." Maka duduklah mereka. Lalu berkatalah ia kepada penebus itu, "Tanah milik kepunyaan saudara kita Elimelek hendak dijual oleh Naomi yang telah pulang dari daerah Moab. Jadi pikirku, baik juga hal itu kusampaikan kepadamu sebagai berikut. Belilah tanah itu di depan orang-orang yang duduk di sini dan di depan para tua-tua bangsa kita. Jika engkau mau menebusnya, tebuslah. Tetapi jika engkau tidak mau menebusnya, beritahukanlah kepadaku, supaya aku tahu. Sebab tidak ada orang yang dapat menebusnya, kecuali engkau, dan sesudah engkau, aku." Lalu berkatalah ia, "Aku akan menebusnya." Tetapi kata Boas, "Pada waktu engkau membeli tanah itu dari tangan Naomi, engkau memperoleh Rut juga, perempuan Moab, istri orang yang telah mati itu, untuk menegakkan nama orang itu di atas milik pusakanya." Lalu berkatalah penebus itu, "Jika demikian, aku ini tidak dapat menebusnya, sebab aku akan merusakkan milik pusakaku sendiri. Aku mengharap engkau menebus apa yang seharusnya aku tebus, sebab aku tidak dapat menebusnya. Beginilah kebiasaan dahulu di Israel dalam hal menebus dan menukar. Setiap kali orang hendak menguatkan sesuatu perkara, maka yang seorang menanggalkan kasutnya yang sebelah dan memberikannya kepada yang lain. Demikianlah caranya orang mensahkan perkara di Israel." Lalu penebus itu berkata kepada Boas, "Engkau saja yang membelinya dan ditanggalkannya lah kasutnya." Kemudian berkatalah Boas kepada para tua-tua dan kepada semua orang di situ, "Kamulah pada hari ini menjadi saksi bahwa segala milik Elimelek dan segala milik Kileon dan Mahlon aku beli dari tangan Naomi. Juga Rut perempuan Moab itu, istri Mahlon, aku peroleh menjadi istriku untuk menegakkan nama orang yang telah mati itu di atas milik pusakanya. Demikianlah nama orang itu tidak akan lenyap dari antara saudara-saudaranya dan dari antara warga kota. Kamulah pada hari ini menjadi saksi." Dan seluruh orang banyak yang hadir di pintu gerbang dan para tua-tua berkata, "Kamilah menjadi saksi. Tuhan kiranya membuat perempuan yang akan masuk ke rumahmu itu sama seperti Rahel dan Lea, yang keduanya telah membangunkan umat Israel. Biarlah engkau menjadi makmur di Efrata, dan biarlah namamu termasyhur
di Bethlehem. Keturunanmu kiranya menjadi seperti keturunan Peres yang dilahirkan Tamar bagi Yehuda, oleh karena anak-anak yang diberikan Tuhan kepadamu dari perempuan muda itu. Lalu Boas mengambil Rut dan perempuan itu menjadi istrinya, dan dihampirilah dia. Maka atas karunia Tuhan, perempuan itu mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, "Terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasyurlah kiranya nama anak itu di Israel. Dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya, perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki." Dan Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya pada pangkuannya, dan dialah yang mengasuhnya. Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu, katanya, "Pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki." Lalu mereka menyebutkan namanya Obed, dialah ayah Isai, ayah Daud. Inilah keturunan Peres. Peres memperanakkan Hesron, Hesron memperanakkan Ram, Ram memperanakkan Aminadab, Aminadab memperanakkan Nahason, Nahason memperanakkan Salmon, Salmon memperanakkan Boas, Boas memperanakkan Obed, Obed memperanakkan Isai, dan Isai memperanakkan Daud. Berbahagialah kita yang bukan hanya mendengar, tetapi ketika kita mampu menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kita hari lepas hari. Sang penebus to menglabak menemukan orang yang memiliki ketulusan di zaman ini sudah sangat sulit. Apalagi ketika berbicara soal menerima orang lain apa adanya. Manusia terkadang melihat bibit, bebet, dan bobotnya dulu. Boas adalah tuan tanah yang kaya dari Bethlehem, petani yang murah hati yang memperhatikan kesejahteraan hidup buruh taninya. Laki-laki yang sungguh bertanggung jawab. Pada suatu waktu, Boas diperhadapkan dengan suatu keadaan. Dalam hal ini seorang janda yang bernama Ruth meminta perlindungan daripadanya. Sebagai seorang yang bertanggung jawab akan hal tersebut, maka ia tahu bahwa sebelum dirinya masih ada yang lebih berhak akan hal itu. Tidak lain adalah seorang kerabat yang lebih dekat. Tidak disebutkan namanya, katakan saja si A. Awalnya si A menerima, namun ketika si A mendengar bahwa Ruth pun akan menjadi istrinya untuk menegakkan nama suaminya yang telah meninggal, maka ia pun menolak karena bagi si A itu akan merugikan dia. Boas sebagai kerabat berikutnya yang sudah bertanggung jawab akan hal itu di depan para saksi, ia menyatakan kesediaannya tanpa hitung-hitungan seperti si A. Boas memberikan perlindungan seperti yang diminta oleh Ruth. Boas mengangkat nama dan derajat dari keluarga Naomi dengan cara menebusnya. Inilah respons Boas yang dipakai Tuhan untuk menyatakan anugerah dan belas kasihannya pada Ruth atau kepada umat manusia. Di dalam Yesus Kristus, Allah menyatakan belas kasihan dan memberikan pertolongannya kepada umatnya. Ia menganugerahkan putra tunggalnya untuk mengangkat manusia dari dosa, dari rasa malu, dan menyelamatkannya. Yesuslah sang penebus dosa manusia. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kedengaran di tengah-tengah kami pada hari ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, mampukanlah kami untuk tidak hanya menjadi pendengar firman saja, tetapi kami dimampukan ya Tuhan untuk terus menjadi pelaku-pelaku firman di dalam hidup yang Tuhan masih anugerahkan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan telah menebus kami dari dosa-dosa dan telah menyelamatkan kami. Dan karena itu ya Tuhan, mampukanlah kami untuk merespon keselamatan penebusan yang telah Engkau berikan itu kepada kami dengan selalu melakukan apa yang Tuhan kehendaki dan selalu mempergunakan hidup kami
untuk terus menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Ini doa kami Tuhan, kami sampaikan di dalam kasih anak-Mu Yesus Kristus. Kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati.